dengar. Sedangkan First Rider mencoba untuk cabut, cari rotasi, cari resource lagi sampai bisa mendapatkan buyanya. Itu tandanya kita langsung masuk ke match kedua. Itu tandanya kita langsung aja masuk di match kedua untuk map Purgatory. Buat Survivor, jangan sampai terlewatkan untuk match day ke-7 hari ini. Pokoknya spam aja dengan dukungan tim-tim kesayangan kalian. Dan kita lihat pilotnya masih adil untuk ke-12 tim yang bermain hari ini, di mana sudah ada pembagian cukup merata juga. Kita lihat dari posisi tim SES sendiri, SES Mizu, ada Kings juga dan AFR yang sudah langsung mengisi di area sisi kanan map Purgatory. Ya, dan gue rasa di sini cukup adil ya untuk pembagian drop zone-nya sendiri. Masing-masing tim ini udah pasti bisa mendapatkan poin-poin yang memang dia inginkan ya. Dan gue rasa di sini cukup merata juga, mungkin tidak ada yang harus berdekatan kecuali 3 tim yang daerah bawah ini. Ada GGWP, Aero dan juga Bigetron. Iya, ini dari pulau sentralnya sudah ada 4 tim dan kita lihat dari Aero Wolf sendiri bakal coba untuk tarik ke arah bajunya dan yang di sana langsung mencoba untuk mengenakkan seorang Black dan akhirnya masih ke render dari posisi yang cukup lumayan jauh dengan Scar yang dia pakai. Kalau kita lihat dari skinnya, skin Megalodon nih. Iya. Ya kan, skin Megalodon tapi nggak terpakai untuk statusnya karena ini kita lihat kita memainkan dengan no gun skin start. Iya, walaupun hanya gambaran ini doang ya, Betul. skinnya doang, tapi tidak ada tambahan attachment dan lain-lainnya. Dan kalau gue lihat-lihat di sini Bigetron yang sudah mendapatkan 1 poin kill, dan gue rasa Aero yang tahu memang tempatnya diambil oleh teman-teman dari Bigetron, dia bakal cabut mungkin akan mengarah ke area Brazil bawah. Betul. Dan tadi kalau misalkan dari Bigetronnya bakal fokus ke arah Fire Brigades, mungkin rumah kayu yang ada di tepi sungai itu bakalan diambil sama Aerowolf. Kalaupun dari Aerowolf juga masih maksa, itu juga cukup sulit buat Aerowolf bisa bergerak kemana-mana. Tapi ternyata di area Brazil 13 atau di sekitaran rumah labirin sudah ada dari tim Dranix Esports yang memantau tim Aerowolf. Di mana kita lihat di sini Serigala harus kocar-kacir, harus cukup sulit untuk bisa melakukan looting untuk di match kedua. Ya, dan gue rasa di sini teman-teman dari Aero yang tersisa 2 orang bakal mencoba cabut aja Bang Ever. Dia tahu dia memang blunder banget. Dia tahu posisinya dia nggak dapat lootingan. Begitu dia mencoba menyeberangi, ada teman-teman dari Dranix yang harusnya mereka sudah lengkap juga untuk segi lootingannya. Dan ini menurut gua keputusan yang sangat bijak juga dari teman-teman Aero. Yang kita bisa lihat untuk di match pertamanya dia sudah kehilangan cukup poin juga, harus tertusunkan. Dan dia nggak akan mengulangi itu untuk di match keduanya. Iya, dan kita lihat di sini dari Dranix-nya sendiri mencoba untuk terus melakukan tracking kemana larinya dari Aerowolf. Karena kita lihat di sini walaupun sebenarnya kalau pertandingan atau kita lihat pertempuran dari Dranix dan juga Aerowolf itu nggak sama sekali menguntungkan untuk kedua tim. Karena kalau misalkan nanti Dranixnya terlalu overpush ke arah Aerowolf dan Aerowolf mendapatkan kesempatannya untuk mengembalikan tembakannya ke arah Dranix, ini Dranix bakalan jadi pincang juga, bakal jadi compang-camping juga. Kalau misalkan di early game aja udah keculik 2 orang. Dan kita di sini sudah ada Keizo juga yang bakal langsung coba nge-firing ke arah dari tim Aerowolf, dimana sudah ada Alcian, sang kaptennya udah langsung coba terkunci, dimana masih coba untuk memanfaatkan 1 batu pagar yang bisa dimanfaatkan untuk berlindung diri, melakukan healing terlebih dahulu. Dan dari Dranix sudah mengamankan rumah kuning, mencoba untuk melakukan 1 pelebaran posisi ke arah dari Halcyon, dan Halcyon pun bakal coba berlari ke arah bawah jembatan di sana. Oh my god, Keizo dengan M60-nya berhasil menumbangkan kapten dari Aerowolf. Ya, dan di sini keputusan yang juga sangat menarik juga dari teman-teman Dranix. Dia tahu nih, ada tersisa 2 orang yang udah cabut. Pasti dia berpikir, nih orang pasti nggak punya resource atau semacamnya. Dia udah langsung kejar aja. Sedangkan Halcyon di sini bener-bener kayak the real captain. Dia menjaga teman-teman dari Dranix Esports, mencoba untuk membuka jalan untuk Koje-nya sendiri. Dan kita bisa lihat nih, Koje-nya masih ada, dan gue rasa di sini Koje akan mengamankan placement juga. Moga-moga sih bisa sampai late game, karena kalau gue lihat rotasinya cukup oke lah untuk seorang Koje ya. Betul, dan kalau tadi kita lihat rotasi yang dipilih sama Koje itu ke arah dari Marble Works, yang dimana Marble Works sendiri seperti kita tahu juga ada Red Bull Rebellion yang udah melakukan looting terlebih dahulu di area sana. Dan kita langsung lihat aja untuk standing round pertama kita. Wow. First Rider dengan
first team untuk Buyah di matchday ke-7 berhasil mendapatkan 24 poin. Disusul oleh RRQ Hades dengan 13 poin dan GGWP di peringkat ketiga dengan 10 poin. Nah, ini cukup menarik juga ya, mengingat First Rider dan juga RRQ Hades itu satu pot di pot kecilnya. Betul. Dan sedangkan di sini sudah diunggulin banget dengan teman-teman dari First Rider, dia mendapatkan Buyah, dia mendapatkan 12 poin kill, mendapatkan total 24. Kalau dia memang konsisten sampai ke match akhir, ini bisa banget dia untuk mendapatkan 20 poinnya yang kita juga tadi bilang oleh, dan kita lihat juga dari Bang Abi ya, dari Tumbuhan Malas, ini bisa banget untuk mengejar walaupun di sini RRQ masih benar-benar di pucuk dari pot B-nya sendiri. Ya, dan gua paling suka banget kalau dari pertempuran antara tim grup A dan juga grup B yang setiap match day-nya untuk 6 match yang mereka jalani itu 3 ronde pasti ada perwakilan dari grup A yang Buyah dan juga dari perwakilan grup B juga Buyah. Jadi ini masih balance untuk grup A sama grup B karena mereka sama-sama kuat dan mereka untuk comeback saling kuat juga. Dan ternyata di area field sudah ada RRQ dan juga tim nomor 2. Kita lihat sudah ada Sesmizu yang bakalan langsung coba nge-push setup push ke arah RRQ, di mana Legaelot bakal coba untuk bertahan untuk posisinya di area rumah sabun. Tapi kita lihat sudah ada Eye Inhaler juga yang dipasang, ada Glow juga yang bakalan coba untuk langsung ngeblok tembakan Sesmizu ke arah tim RRQ dari kejauhan. Ya, dan kalau gue lihat di sini area fields yang memang notabene memang sangat open sekali, berarti ini rotasi dari RRQ yang dia turun di area Brazil rumah 7, dia langsung rotasi naik ke atas, dia mencoba ngeblocking teman-teman dari Sesmizu yang memang rotasinya dia dari sebelah kanan langsung ketemu di tengah. Hati-hati, kalau memang terlalu lama bisa-bisa ada orang ketiga, ada peperangan dari tim lain. Kalau gue bisa lihat, bisa aja dari teman-teman dari Boss Nightmare yang memang dia daerah atas. Dia daerah atas mencoba untuk nge-looting, kalau memang dia udah mencoba untuk masuk ke dalam zona tengah, bisa aja bertemu dengan dua tim ini. Bisa saja bertemu dengan kedua tim ini kalau misalkan Boss Nightmare emang rotasinya ke arah field. Tapi mungkin juga ada satu keputusan juga dari Boss Nightmare untuk lebih memilih ke rotasi yang lebih aman lagi, karena mengingat ini udah bulan kedua, bulan Februari ini, dan tinggal beberapa match day lagi yang tersisa dari ke-12 tim, bahkan 18 tim yang bermain di Free Fire Master League Season 3 Divisi 1, mau nggak mau mereka harus nurunin egonya untuk setidaknya mengamankan placement point. Karena kalau kita berbicara untuk point system sekarang, ya seperti yang kita tahu ya kan, Buyah aja cuma dapat 12 poin, sedangkan point kill cuma hanya terhitung 1 dari point kill yang mereka dapatkan. Dan ternyata ada Dark Call dari First Rider langsung mengenai kepala dari seorang Dranix Esports, di mana seorang Razor harus terpantau cukup kesulitan untuk di revive. Dan kita lihat di sini Arul terkena backstep dari seorang Joker dengan double barrelnya, maka mencoba untuk langsung ngejar pemain tersisa dari Dranix, di mana Maung harus berlarian kocar kacir. Masih ada satu glue wall yang bisa antisipasi, tapi masih ada counter tembakan yang cukup baik dari Maung dengan MP5-nya, mencoba untuk melakukan revive lagi. Sauza pun juga harus knockdown, mencoba untuk langsung confirm kill. Ada 2 versus 2 di sana, dari mana Ombak dengan satu double vektornya langsung mengenakkan satu lagi, di mana Razor pun juga harus 1v1 left combat, dan First Rider memenangkan fight-nya walaupun harus ditukar oleh seorang Joker yang langsung dipulang ke arah lobby. Ini bener-bener pecah banget, gacor banget First Rider, bener-bener dia dapetin untuk di early-nya udah mendapatkan 4 poin kill walaupun harus terculik Jokernya, karena kita bisa lihat ini Dranix yang memang tadi dia cukup kuat, dia bisa menatakin 2 player dari teman-teman Aero, dia masih berkutat di area Brasilia sampai harus ditabrak lagi oleh teman-teman dari First Rider. Gue rasa di sini objektif dari First Rider yaitu poin kill. Poin kill, betul, karena mengingat juga di grup kecilnya mereka harus benar-benar grow up untuk bisa dapetin poin kill yang cukup banyak. Ditambah lagi kalau hanya mengandalkan placement point aja, itu bakalan cukup kesulitan untuk First Rider bisa mendapatkan golden ticketnya untuk Free Fire Indonesian Master Season nanti. Dan kita lihat sudah ada dari Boss Nightmare juga, di mana kita lihat zonanya update sudah bakalan sebentar lagi kita lihat. Dan Kings pun sini untuk Kings sendiri ini lebih dekat dengan tim RRQ dan juga Sesmizu. Ya, King Esport yang memang tadi dia turun di area bawah 4G, sekarang dia sudah berada di area atas, rotasinya langsung ke atas aja, dan gua rasa ini cukup rumit juga untuk teman-teman dari Kings Esports dan juga RRQ. Begitu juga dengan teman-teman yang berada di bawah, yaitu ada BTR juga. Dan
Seperti sudah ada peperangan lagi, Trevor. Iya, sudah ada peperangan lagi di mana Notden dengan M14-nya bakalan coba untuk langsung nge-firing dengan teman-teman RRQ yang berlari ke arah open field, dan O'Connor berhasil mendapatkan satu vehicle-nya untuk kembali regroup lebih cepat ke arah tim dari RRQ. Tapi ada tim nomor 5 juga yang bakalan coba untuk membayang-bayangi tim nomor 2. Cukup berbahaya untuk Sesmizu karena sudah melakukan satu tembakan open untuk ke tim RRQ, dan ini menjadi satu detect juga buat tim nomor 5 untuk bisa segera mengetahui posisi-posisi dari Sesmizu sendiri. Ya, dan gua rasa tadi itu ada Bigetron ya, Bigetron yang ada di bawah, dan kemungkinan mereka tahu nih ada peperangan di atas, mereka mencoba untuk menahan peperangan dari atas, dia mencoba untuk lurus saja harusnya. Karena kalau gua rasa kalau dia ke atas juga, itu kesempatan untuk mendapatkan peperangan atau mencoba untuk nge-steal kill itu juga cukup kurang. Karena kita bisa lihat RRQ-nya aja sudah menggunakan vehicle mencoba cabut aja dulu, dia cabut objektif, ya udah kita masuk dulu aja ke zona, kita ngomongin placement. Ini masih 40 yang alive. Iya, masih 40 yang alive dan masih 11 tim yang masih bertahan untuk mendapatkan poin maksimal di match kedua. Dan kita coba buat bahas tadi ya, pertanyaan di mana apa senjata favorit dari Notden tadi ya. Iya, itu dia. Teman-teman survivor yang ada di rumah, siapa sih yang nggak mau mendapatkan merchandise yang kece banget? Nah, itu dia, langsung jawab aja pokoknya dengan kalian jawab di sosial media kita yaitu FF Esport ID ya. Iya. Biar dapetin satu merchandise official dari Garena langsung. Dan kita kembali lagi ke game di mana Bigetron Beat sudah memantau pergerakan dari Sesmizu, dan untuk posisi dari Bigetron menurut gua cukup baik, cuman sudah ada tapping juga yang dilakukan oleh seorang Kojak di mana masih ada satu chrono yang diaktifkan, tapi dari King Esport malah justru bakal langsung coba untuk team fight dengan tim Bigetron. Tim siapa nih yang masih kuat untuk berada di satu jalanan yang cukup luas dan juga terbuka, di mana dari seorang Cibongs dan juga Strawhead sudah langsung melakukan upaya membuka peluang ke depan, di mana ada granat juga yang di-spamming oleh tim Kings Esports, di mana juga ada satu patahan yang cukup baik untuk dimanfaatkan oleh Bigetron, di mana Anca di arah sisi bawah mencoba untuk langsung mencegat pergerakan dari Kings Esports, di mana sudah ada granat juga yang dimasak meledak di sana. Cibongs harus sekarat dan berbahaya banget. Bos I'm God ternyata justru langsung coba ambil curi-curi pandang, udah langsung coba terpantau lagi dari rumah ayam, di mana dari Rus juga harus knockdown, udah langsung coba di ending begitu saja. Still masih coba berkutik, masih coba untuk melakukan satu jumpsuit, ada Cibong menyisakan sendiri, dan akhirnya Bigetron mendapatkan 5 poin kill eliminasi di area jalan raya yang cukup bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bigetron. Ya, tapi di sini benar-benar ada orang ketiga. Bos Nightmare mencoba mengambil poin-poin kill ya. Tadi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown teman-teman dari Kicks. Kicks benar-benar posisinya sangat susah banget, benar-benar ke sandwich di depan dia. Sedangkan di atas patahan itu masih ada Bigetron juga yang tadi mencoba ada nge-split satu orang. Sedangkan di posisi kiri dia itu ada teman-teman dari Bos Nightmare yang memang super kencang. Di sini blunder banget posisi dari teman-teman dari Kings Esport. Dan ya di sini cukup menyedihkan juga ya, karena King Esport kalau kita bisa lihat untuk di pot C-nya sendiri, di pot B-nya sendiri itu dia berada di posisi bawah. Ini sangat sulit untuk mengejar poin-poin kill karena ini tersisa beberapa match lagi. Iya, itu dia, cukup sulit, dan kita bakalan kembali lagi di mana dari Bos Nightmare udah memantau pergerakan dari Bigetron, bakal coba untuk langsung di firing aja. Ada mantan kayaknya dari Kojak yang masih pernah setim sama dari kawan-kawan Riza dan juga Haide ya, dimana udah langsung aja tapping, udah ada satu Yangot yang terpantau. Haide dengan satu parafalnya langsung knockdown, masih ada cover satu batu permanen yang bisa menjadikan obstacle untuk melakukan revive, tapi harus berhati-hati juga karena masih ada tim nomor 10 di area sisi kirinya dari Bos Nightmare. Hati-hati terkena backstep, ini cukup berbahaya juga kalau misalkan Bos Nightmare hanya terfokus ke arah tim Bigetron, tapi memang Bigetron ada di bibir zona yang cukup sulit untuk bisa berpindah ke tempat obstacle yang lebih nyaman, karena ini open field dan ini juga harus pakai perhitungan untuk Bigetron bergerak untuk masuk ke zona selanjutnya nanti. Ya, dan kalau gue rasa nih posisi teman-teman dari Bigetron ini juga cukup susah banget ya, dia cuma mendapatkan satu obstacle doang, itu aja ada batu. Ini kalau memang benar-benar objektif dari bos memang mau mendapatkan poin kill, dia langsung aja ngeras walaupun posisinya sangat open di sini. Sedangkan teman-teman dari Bigetron tadi kita udah lihat nih, dia sudah menurunkan summon airdrop, berarti dia mencoba untuk holding position untuk beberapa saat sebelum zonanya menyusut, karena ini dia di sisi lain ada Aerowolf juga yang harus tereliminasi seorang Kojenya, dan seperti ada Force Rider yang akan mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya. Iya, dan kita lihat sudah ada Sesmizu yang bakal
langsung team fight dengan Ombak? First Rider, di mana Ombak menjadi lone survivor untuk tim First Rider, dan akhirnya First Rider harus puas di peringkat ke-9. Sangat disayangkan sekali, First Rider harus langsung rata di tangan Sesmizu, di mana dari Boom Esport juga bertemu dengan GGWP Esport. Alnova dengan satu double vektornya berhasil menumbangkan seorang Mr. Ari. Mang pun dengan satu SPD-nya mencoba untuk melakukan tapping ke arah Mr. Ari dan masih terpantau. Oke, masih ada satu trading damage headshot didapatkan oleh seorang Mang, di mana dari GGWP bakal langsung coba cover teman-temannya yang terkena knockdown, tapi dari sisi belakang pun ada Onyx Olympus yang mengganggu. Sudah ada Maybe juga. Oh my god, GGWP harus tereliminasi di peringkat 8. Bos Nightmare pun juga mendapatkan satu rivalnya di grup yang sama. Bigatron Beat harus tereliminasi di peringkat 7. Ada Onyx Olympus juga yang bakalan langsung bertemu dengan Boom Esport. Ini adalah peperangan dari grup A yang cukup berdarah, karena sudah ada Mr. Home juga yang memantau dengan satu baretanya berhasil mendapatkan satu knockdown atas I'm God. Masih bisa untuk di revive kayak sepertinya I'm God di sana. Sudah ada satu pelontar dari seorang Jers, sang predator kita untuk Free Fire Master di season 3. Oke, dan satu lagi peluru berhasil membuahkan hasil. Misalkan serang Alnova dan juga Marley. Alnova masih coba untuk berlari dan akhirnya terkena down dengan satu woodpecker yang cukup pedih yang langsung ditembakkan ke arah Alnova. Marley juga harus terkunci pergerakannya karena masih ada di luar zona, dan zona ini udah mulai sakit. Ada satu bareta dan akhirnya mendapatkan satu pemain terakhir, Dani Onyx Olympus dan juga LRQ Ates. Nggak dikasih nafas, udah langsung aja perang sama Red Bullion. Langsung di jumpsuit, udah ada Legaret juga. Sang kapten kita menggunakan MP5 attachment-nya mencoba untuk jumpsuit di balik pagar, mencoba untuk melakukan satu tapping lagi, dan RBR tereliminate di peringkat ke-5. Tapi nggak sampai situ aja karena zonanya udah bergerak memihak ke arah Onyx Olympus yang sudah langsung ada di tengah-tengah circle selanjutnya. Bos Nightmare bakal langsung bergerak ke arah RRQ untuk merapat mendapatkan kill kembali. Sudah ada satu cover juga revive yang cukup baik, di mana satu pemain dari Bos Nightmare yaitu Apollo menjadi satu bet untuk timnya untuk melakukan satu pengamanan posisi yang cukup bisa dimanfaatkan. Ada legal di sana dari seorang Riza menggunakan satu double barrelnya untuk melakukan satu aiming ke arah atas untuk mendapatkan satu kepala, tapi nggak bisa karena sini Haide harus langsung saja close combat. Ada satu strafing yang baik dari Haide, coba jongkok di arah Chrono di sana. Udah ada terkena juga dari sang kapten kita Pac-Man, langsung coba nutup dengan gluolnya untuk langsung melindungi ataupun memblok satu tembakan, di mana I'm God langsung tereliminasi, dan Bos Nightmare di peringkat ke-3. Dua tim tersisa dari mana Sesmizu bertempur dengan Onyx Olympus. Onyx Olympus masih dapat satu ke momen, dan akhirnya Onyx Olympus buya di match kedua untuk Pep Purgatory. Congratulations untuk Onyx Olympus. Ya, Onyx Olympus berhasil untuk mendapatkan buyanya. Ini benar-benar sesuai sama prediksi dari Bang Ever sendiri. Yang kalau bisa lihat, buyanya benar-benar balance untuk di round pertama